Adanya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah tanah air pasca libur lebaran mulai terbukti. Data Satgas COVID-19 secara nasional, keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 naik 14,2%. Dan 5 provinsi mencatat kenaikan keterisian tempat tidur rumah sakit termasuk DKI Jakarta. Prediksi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur lebaran mulai terbukti. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan daerah mudik menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan secara nasional keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 mengalami kenaikan 14,2% dalam rentang waktu 20 hingga 26 Mei 2021. Kenaikan disumbang oleh 5 wilayah yakni DKI Jakarta yang naik 23,7%, kemudian Jawa Tengah naik 23,13%, Banten naik 21,2%, serta Jawa Barat dan Yogyakarta yang masing-masing naik 20,3%, serta 18,18%. Di peningkatan kasus COVID-19 pada 6 hari terakhir, utamanya yang membutuhkan perawatan di ruang isolasi, baik di tingkat nasional maupun di adalah alarm keras untuk kita semua, terutama untuk provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Di DKI Jakarta sendiri pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet terus melonjak setelah libur lebaran. Data dari Koordinator RSDC Wisma Atlet menyebutkan terjadi peningkatan tingkat hunian sebesar 17,10% dalam periode 17 hingga 29 Mei. Kalau kita bandingkan dengan tanggal yang terendah waktu itu, tanggal 17 Mei 2021 ini, saat itu adalah 15,02%, artinya saat ini sudah meningkat 17,10%. Artinya ini peningkatan yang saya kira cukup signifikan. Langkah cepat dan tepat perlu diambil pemerintah untuk menyikapi peningkatan keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19. Namun langkah ini juga harus diimbangi dengan langkah memutus rantai penyebaran dengan menggalakkan testing dan tracing di berbagai wilayah agar pandemi tak kian merajalela. Namun langkah ini juga harus diimbangi dengan langkah memutus rantai penyebaran dengan menggalakkan testing dan tracing di berbagai wilayah agar pandemi tak kian merajalela dan berakibat pada kewalahannya tenaga kesehatan dalam menangani pandemi. Tim Liputan melaporkan.